Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok fikih dengan tema komponen dalam perencanaan pembelajaran fikih MTS maupun MA. Dosen pengampu Nur Aziza MPTI, kelompok pertama Alfian Wahdi Ayati, Mahrus Ali, dan Cindy Florenza. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai hakikat pelaksanaan pembelajaran. Ada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran, dan juga sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk teknologi perangkat kerasnya. Macam-macam strategi pembelajaran sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yakni pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung, sering disebut dengan inquiry. Pada strategi ini, peran guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Untuk yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Di sini strategi ini peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Untuk poin yang keempat yaitu strategi pembelajaran mandiri, yakni strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Untuk yang kedua yaitu metode pembelajaran fikih. Di sini ada metode diskusi. Yang diskusi ini suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Zuhairi memberikan pengertian tentang metode diskusi. Secara umum sebagai salah satu metode interaktif edukatif diartikan sebagai metode di dalam mempelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan jalan mendiskusikannya, sehingga menimbulkan pengertian, pemahaman, serta perubahan tingkah laku murid seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksionalnya. Macam-macam metode diskusi ada dua, yaitu informal dan formal. Di sini informal diskusi terdiri dari satu diskusi yang peserta diskusi terdiri dari murid-murid yang jumlahnya sedikit. Untuk metode yang kedua yaitu metode diskusi formal. Diskusi ini berlangsung dalam suatu diskusi yang serba diatur dari pemimpin sampai kepada anggota kelompok. Diskusi dipimpin oleh seorang guru atau seorang murid yang dianggap cakap. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Yang ketiga yaitu metode ceramah. Metode ini adalah metode di mana penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didiknya. Yang keempat, metode demonstrasi. Untuk metode demonstrasi ini sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kelima yaitu metode simulasi. Metode simulasi ini perbuatan yang hanya berpura-pura saja atau seolah-olah melakukannya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu media pembelajaran fikih. Di sini secara harfiah media dapat diartikan dengan perantara atau pengantar. Untuk media yang digunakan ada 4, diantaranya yaitu media audio, media visual berupa papan tulis. Yang ketiga media cetak berupa buku paket dan berupa buku penunjang lainnya. Yang keempat yaitu media audiovisual. Ini membahas terkait penerapan komponen dalam pelaksanaan pembelajaran fikih. Nah, mungkin penerapan atau penyusunan ini guna untuk penyusunan yang jelas dan selain itu penertiban administrasi. Di sini ada tahap-tahap. Yang pertama tahap preinstruksional. Tahap preinstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar dan mengajar. Contoh, guru menanyakan kehadiran siswa. B. Bertanya kepada siswa sampai di mana pembahasan pelajaran.
mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, dan yang D memberi kesempatan kepada siswa dalam bertanya, yang E mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu dan pelajaran sebelumnya. Tahap kedua yaitu tahap instruksional. Tahap kedua adalah tahap mengajarkan atau tahap inti, yakni tahapan memberi bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan dalam tahap inti atau pengajaran seperti di bawah. Contoh: A. Menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran, menuliskan pokok materi yang akan dibahas, membahas pokok materi yang telah dituliskan, memberikan contoh konkret penggunaan alat bantu. Dengan pembelajaran konstitusional, peserta didik diberi kesempatan penuh untuk menggambar pemikiran mereka dengan tujuan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas menjadi siswa yang aktif baik kehadirannya.